Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah dibangunkan kembali. Namun sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami sudah bangun. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, juga berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hagai, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian berkata kepada kita, "Sesuai dengan janji yang telah kuikatkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut." Saudaraku yang kekasih, Nabi Hagai bernubuat kira-kira pada tahun 520 sebelum Masehi, di mana Nabi Hagai menyampaikan 4 berita kepada umat Israel yang sudah kembali dari tanah pembuangan. Yang pertama ialah, saudara, Hagai menegur para mantan buangan itu karena lebih mengutamakan membangun dirinya, membangun rumahnya, dan mengabaikan rumah Tuhan yang saat itu masih dalam situasi reruntuhan. Yang kedua, Hagai menegur dengan mengatakan, kamu akan menabur dengan benih yang banyak, tapi kamu akan menuai dengan sedikit. Yang ketiga, saudara, Hagai menyuruh umat Israel untuk naik ke gunung untuk mengambil kayu dan juga membangun kembali bait Allah. Lalu yang keempat, di mana Hagai menyampaikan, jikalau kamu sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Dia akan memberkati engkau dan hidupmu kembali akan sejahtera seperti sedia kala. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ianya juga kita sebagai orang percaya saat ini, terkadang saudara kita mengabaikan membangun iman kita oleh karena kita lebih cenderung membangun diri kita, membangun masa depan kita, membangun ekonomi kita, dan membangun apa yang dititipkan oleh Tuhan bagi kita dalam kehidupan ini. Maka lupa kita membangun iman kita oleh karena kita membangun jasmani kita dan apa yang ada pada kita. Kita tidak sadar, saudara. Maka di dalam kita membangun diri kita dan mengabaikan membangun iman kita dan membangun hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita. Seperti umat Israel, kita menabur dengan benih yang banyak, tapi kita menuai dengan hasil yang sedikit. Maka dari itu, saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Nabi Hagai. Bagaimana dia katakan tadi kepada kita? Hagai mengingatkan kita kembali bagaimana Allah itu yang selalu menegur umatnya,
Allah tadi mengatakan, apakah kamu lupa apa yang sudah saya ikatkan kepada nenek moyangmu yang sudah keluar dari tanah perbudakan Mesir? Di mana Tuhan menjanjikan kepada umat Israel pada saat itu, baik kepada Musa maupun kepada Yosua, bila engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, dan mengajarkan firman-Ku siang dan malam, dan membangun hubunganmu dengan Aku, dan juga membangun hubunganmu dengan sesama anak-anak Tuhan, maka Aku akan memberkati engkau. Itulah merupakan janji ikatan dengan umat Israel. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, janji itu iya dan kekal dari dulu sampai hari ini. Kita tahu bahwa Allah hadir lewat Yesus Kristus. Itu merupakan janji nubuat yang dinubuatkan para nabi. Dan itu menjadi kenyataan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah datang. Dia hidup bersama dengan kita. Dan dia menebus segala dosa yang kita perbuat. Maka dari itu saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada pagi hari ini. Dia katakan tadi, Roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, jikalau umat Tuhan itu setia dan tetap percaya, maka rohnya itu tidak akan pergi daripada mereka. Kita tahu saudara, sebagaimana kita lihat anak-anak Tuhan, jikalau dia memang berpihak kepada Tuhan, maka Tuhan akan berpihak juga kepada mereka. Dan segala musuh yang mereka hadapi, mereka akan menerima kemenangan. Demikian juga jikalau dia tidak berpihak kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, maka umat Israel akan kalah. Kita lihat bagaimana mereka itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Hanya dengan mengembus trompet dan mengelilingi 7 kali tembok Yeriko, akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Saudaraku yang kekasih, dan Hagai juga mengingatkan umat Israel. Dia katakan tadi, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, ketakutan yang membuat kita sering melupakan Tuhan. Takut kelaparan, takut susah, takut ditinggalkan orang, bahkan banyak ketakutan-ketakutan yang selalu membuat kita melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita dalam mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal. Maka kita saat ini memasuki minggu Advent. Maka kita mempersiapkan diri kita. Saudara, memang akhir-akhir ini kita mendengar ada varian baru virus corona yang sudah masuk ke dunia Eropa. Dan itu juga akan masuk ke dalam dunia Asia. Bahkan bisa saja ke Indonesia. Tapi saudara, kita diharapkan jangan takut. Karena orang percaya selalu mempersiapkan dirinya dengan percaya kepada Tuhan dan juga menjaga diri, menjalankan protokoler kesehatan. Maka dari itu saudara, kita mempersiapkan diri kita dalam proses perayaan Natal ini. Marilah kita sambut Sang Juru Selamat yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang hingga pada hari ini masih terus bekerja untuk kita. Roh Tuhan tidak akan meninggalkan kita sepanjang kita percaya kepada Dia, sepanjang kita membangun hubungan kita dengan Allah, sepanjang kita membangun hubungan kita dengan sesama kita manusia, yaitu dengan apa? Dengan percaya kepada Yesus, yaitu firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama membangun anak-anak Tuhan, membangun persekutuan kita. Kita bersaksi
Bahkan kita harus setia melayani. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali lewat Nabi Hagai. Di mana Tuhan, terkadang kami ini sebagai orang-orang percaya mengabaikan hubungan kami dengan Tuhan untuk mencari kepentingan diri kami, menyenangkan hati kami, seperti umat-Mu pada saat itu. Dia membangun dirinya, membangun tempat tinggalnya, dan mengabaikan bait Allah itu masih dalam situasi reruntuhan. Tuhan, pada pagi hari ini, Kau mengingatkan kembali kami untuk tetap setia kepadamu, karena Roh-Mu itu ada selalu bersama dengan kami. Maka kami tidak takut menghadapi situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk GBKP Rungun Cibubur. Berkati pendeta kami, Johanna, Guru Ginting, dan Naras. Berkati BPMR, berkati penatua diaken, berkati jemaat-Mu, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan guru-guru KKR, agar mereka sehati sepikir untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terutama berkati program-program GBKP Rungun Cibubur, agar dapat mewujudkan nyata kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Sukacitakan seluruh jemaat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Pagi ini beraktivitas, hindari kami dari paparan virus corona. Lindungi kami Tuhan. Berkati juga persiapan-persiapan Natal yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Terpuji Engkau, ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.